Ya, Pak, $9.308. Ini kwitansi Anda. Silakan periksa. Pelayan itu mengangguk dan menyerahkan tanda terima. Wang Dahai mengambil kwitansi dengan tatapan malu. Ketika mereka mulai minum, sampul dan beberapa minuman harganya hanya lebih dari $2.000. Bahkan setelah pesanan minuman putaran kedua, dia menghitung bahwa jumlahnya hanya tidak lebih dari $4.000. Bagaimana bisa berakhir di $9.308? Tapi ketika dia melihat minuman yang dipesan saat mereka pergi ke kamar mandi, Wang Dahai menggelapkan ekspresinya. 5 botol alkohol yang harganya lebih dari $4.000. Selain itu, piring buah dan makanan ringan yang mereka pesan ditambahkan ke $9.308. Harga dinyatakan dengan jelas, dan Pup tidak bersalah. Wang Xian melihat tagihan dan menggelapkan ekspresinya. Wang Dahai tidak memiliki lebih dari $9.000 bersamanya. Keluarganya berkecukupan, tetapi tidak sampai mendapatkan lebih dari $10.000 untuk tunjangan bulanannya. $9.000 adalah kacang untuk Wang Xian. Dia bisa membayar tanpa mengedipkan matanya. Tapi, dia tidak senang dengan apa yang dilakukan ketiga gadis itu. Mereka mungkin memperlakukan Wang Dahai sebagai seseorang yang bisa diintimidasi oleh kemurahan hatinya. Itu benar untuk merawat dan membayar kalian bertiga. Tapi teman-temanmu ikut. Maksudnya itu apa? Wang Xian menatap Wang Dahai, yang terlihat malu. Wang Dahai adalah orang yang tidak mau mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakan sesuatu karena dia lebih suka tidak mempermalukan dirinya sendiri. Lebih dari $9.000. Wang Xian mengambil alih tagihan dan meletakkannya di atas meja. Dia memberitahu pelayan, ketika kami di sini, kami hanya memesan minuman yang harganya sekitar $2.600. Kami akan membayarnya. Kami tidak memesan sisanya. Ini pelayan memandang Wang Xian, jadi siapa yang akan membayar sisanya? Kamu harus menanyakan itu pada mereka. Kami hanya membayar untuk apa yang kami minum. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. 3 gadis dan 4 pria muda memandangi Wang Xian. Apa, Anda ingin kami membayar? Gadis yang baru saja merayu Wang Xian mengerutkan kening pada mereka dan bertanya. Minuman dan buah-buahan yang kami traktir kalian bertiga akan dibayar oleh kami. Yang kalian traktir teman kalian harus dibayar oleh kalian. Wang Xian menatap gadis itu dan berkata. Apa maksudmu dengan ini? Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Xian, Rongrong berdiri dengan marah dan memelototi Wang Dahai. Wang Dahai, apa maksudmu dengan ini? Kamu mengajak kami keluar ke pub, dan sekarang kamu ingin kami membayar sendiri. Mendengar pertanyaan Rongrong, ekspresi Wang Dahai bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dia mengertakkan gigi, mengangkat dagunya, dan menatap Rongrong, aku akan mentraktirmu minumanmu. Tapi bukan temanmu. Selain itu, kalian baru saja memesan minuman seharga $9.000 saat kita berada di kamar mandi. Apa menurutmu aku ini orang bodoh? Wang Dahai akhirnya melihat warna asli Rongrong, jadi dia berbicara tanpa menunjukkan wajahnya. Orang bodoh. Rongrong mencemoohnya, hei, kamu yang mengajak kami kencan. Sekarang kamu pikir kami sudah memesan terlalu banyak, dan kamu menolak untuk membayarnya. Apakah kamu menganggap dirimu sebagai laki-laki? Jika kamu tidak punya uang sebanyak itu, jangan merayu gadis manapun. $9.000 dianggap mahal. Lalu kenapa kamu ada di sini? Seorang gadis di sebelah Rongrong mengkritik dengan ucapan tajam. Itu benar, kalian berdua orang miskin. Jika kalian mengatakan bahwa kalian bangkrut, kami tidak akan keluar dengan kalian. Sekarang kalian menolak untuk membayar tagihan. Apakah kalian laki-laki? Beraninya kalian mengajak orang berkencan saat kalian bertingkah seperti ini. Bukankah kamu bercanda? Ketiga gadis itu bergantian mengejeknya saat mereka memandangnya dengan jijik. Setelah mendengar ucapan mereka, rasa dingin muncul di mata Wang Xian. Dia memandang Wang Dahai, yang gemetaran dan maju selangkah. Kami membeli minuman untuk kalian bertiga. Bukan teman kalian. Jadi, kalian harus membawa teman kalian untuk mendapatkan hadiahnya. Bukankah mereka punya uang? Hei, nak, apa maksudmu dengan ini? Apakah maksudmu kami sangat bangkrut sehingga kami harus mendapatkan minuman gratis darimu? Seorang pria muda menggulung lengan bajunya saat dia berdiri. Dia menatap dingin ke arah Wang Xian ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Jika kamu punya uang, bagaimana kalau membayar apa yang kamu pesan? Wang Xian menatap pemuda itu dan berkata tanpa emosi, kami akan membayar untuk putaran awal minuman. Anda dapat membayar sisanya yang telah Anda pesan. Akhirnya aku mengerti. Kalian berdua terlalu bangkrut, dan kalian mencari-cari alasan untuk pergi. Jika kalian bangkrut,
kenapa kalian mengajak kami berkencan? Lucu sekali. Cowok seperti kalian sebenarnya ingin merayu perempuan. Bodoh sekali. Seorang gadis mencemooh Wang Dahai dan Wang Xian. Wang Dahai, aku tidak pernah berharap kamu menjadi orang seperti ini. Orang-orang seperti kamu harus diketahui di forum sekolah. Biarkan semua orang menyaksikan betapa miskinnya kamu. Kamu bangkrut, dan kamu bertindak keras dengan mengajak kami berkencan. Aku bertaruh Anda meminjam sepeda motor Anda dari orang lain. Rongrong berkata pada Wang Dahai dengan dingin. Kamu Wang Dahai menatap Rongrong, yang tidak ramah dengan kata-katanya, dengan mata merah. Kami buta karena mengira kalian hanyalah siswa biasa. Tidak pernah aku menyangka hehe. Wang Xian mencemooh dan melanjutkan, kami akan membayar pesanan awal. Yang Anda tambahkan, Anda akan membayar sendiri. Pelayan, kami akan membayar $3.000. Sisanya bisa Anda dapatkan dari mereka. Kami tidak memesan itu. Pelayan itu mengerutkan kening ketika dia melihat gadis-gadis dan keempat pria muda itu. Hei, apa maksudmu dengan itu? Rongrong menunjuk Wang Xian dan bertanya dengan marah. Apakah aku tidak cukup jelas? Siapapun yang memesan minuman akan membayarnya, kata Wang Xian dingin. Miskin, kamu tidak punya uang, namun kamu mencoba merayu seorang gadis. Kamu orang menyebalkan. Pemuda itu berkata kepada Wang Xian dengan nada dingin. Hehe, Wang Xian mencibir, karena kamu bukan trash, kamu bisa membayarnya. Orang pembawa sial, aku punya uang. Pria muda itu mengambil dompetnya dari sakunya dan membantingnya di atas meja. Tapi aku tidak suka apa yang kulihat. Aku tidak akan membayar tagihannya. Kalian pergi tanpa membayar setelah mengajak gadis-gadis itu berkencan. Aku punya uang juga, tapi aku tidak membelanjakannya untuk bersenang-senang. Wang Xian meletakkan kakinya di atas meja saat dia mengalihkan pandangannya ke ketiga gadis itu. Akhirnya, dia berhenti pada pemuda itu dan berbicara dengan dingin. Sial, apakah kamu mencari masalah? Cek kamu. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku bisa mengalahkan kalian. Cek, kamu sombong. Biarkan aku memberitahumu ini. Hari ini, kamu membayarnya suka atau tidak. Kalau tidak, aku akan memastikan kalian tidak bisa keluar dari pintu. Dua orang brengsek kabur tanpa membayar setelah mengajak kita kencan. Setelah melihat tampilan Wang Xian yang angkuh, pria dan wanita muda itu berdiri dan memelototinya. Salah satu pemuda bahkan melepas bajunya, memperlihatkan rompinya. Area yang tidak bisa disembunyikan oleh rompi itu dipenuhi dengan tato. Bagus. Wang Xian membasahi bibirnya yang kering. Dia mengambil sebotol anggur yang belum dibuka dari meja dan membantingnya ke pemuda tengah. Bam! Aduh! Jeritan yang mengental darah menyebar ke seluruh bar dan bahkan membanjiri musik yang memekakkan telinga. Tragis, sungguh tragis. Seluruh botol alkohol menabrak kepala seorang pria, membuatnya langsung berdarah deras. Tiga pemuda dan pemudi lainnya tertegun. Mereka memandang rekan mereka, yang kepalanya berdarah deras, dengan tak percaya. Orang pembawa sial, beraninya kau memulai pertarungan. Pria muda dengan tato di belakang punggungnya itu menatap Wang Xian dengan kejam dan menggeram dengan marah. Mulai pertarungan. Wang Xian menatap pemuda ini tanpa emosi dan mengambil sebotol bir lagi dari meja. Dia tidak menggunakan kekuatannya yang besar dan tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Ini karena kelompok orang ini tidak akan meminta dia untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Apalagi dia tidak suka berbicara saat bertarung. Orang menyebalkan. Kalian terlalu berlebihan. Melihat Wang Xian telah memulai pertarungan, Wang Dahai yang berdiri di belakang Wang Xian awalnya ragu-ragu. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat sebelum mengambil sebotol bir lagi. Kakaknya sudah memulai pertarungan demi dirinya. Bagaimana mungkin dia hanya berdiri di sana dan menonton? Kakak macam apa dia jika dia hanya berdiri saja? Beberapa pemuda lainnya merasa sulit untuk menerimanya, karena mereka tidak pernah mengharapkan kedua pemuda ini untuk memulai pertengkaran saat mereka tidak dapat menyetujui berbagai hal. Selain itu, mereka sangat kejam. Saat Wang Xian melihat Wang Dahai mempersiapkan diri, dia mengungkapkan senyuman. Begitulah seharusnya seorang saudara. Mereka harus berjuang bersama, membawa senjata bersama, tidur bersama, dan mengunjungi kupu-kupu malam bersama. 1. Brengsek. Orang menyebalkan. Jangan kira aku takut padamu. Tiga pemuda lainnya tampak mengerikan dan segera menyerbu ke arah Wang Dahai dan Wang Xian. Namun, tidak mungkin kekuatan dan kekuatan mereka bisa dibandingkan dengan Wang Xian. Bam-bam. Dua botol bir itu mendarat di atas dua orang lainnya. Adapun Wang Dahai, tingginya 1,8 meter dan beratnya lebih dari 190 kati. Kebanyakan orang tidak akan cocok untuknya. Oleh karena itu,
ketiga pemuda itu dibubarkan dengan mudah. Mereka pasti sangat ingin mati. Beraninya mereka menyentuh kita. Seorang pria muda memegangi kepalanya dan tampak mengancam. Kalian beraninya kalian membuat masalah di sini, pekik Rongrong dan menunjuk Wang Xian dan Wang Dahai. Wajahnya berubah seputih seprai. Gur, lawan, jangan berhenti. Bahkan tidak bisa mengalahkan dua saat kalian berempat. Sampah, bangun dan bertarung. Kerumunan di bar memperhatikan perkelahian itu dan mulai bersorak keras. Mereka ada di sini untuk bersenang-senang dan lebih baik bagi mereka ketika bar lebih hidup. Lemah dan rapuh, Wang Xian menatap dingin ke arah keempat pemuda yang berjuang untuk bangun. Dia mengambil botol lain dan mengejek, ayo, ayo lanjutkan. Beraninya kau akan mati. Para pemuda bertato, yang kepalanya berlumuran darah, menatap Wang Xian. Dia mendidih karena marah. Jika kamu bisa keluar dari Love Bar malam ini, aku tidak akan bisa menunjukkan diriku di sini di masa depan. Ada apa? Siapa yang bertarung? Siapa yang bertarung? Keluarlah jika kamu ingin bertarung. Saat ini, 5-6 satpam bar bergegas mendekat dan berteriak keras. Brengsek, tunggu di sini kalau berani. Meskipun pemuda bertato melihat penjaga keamanan bergegas, dia tidak menunjukkan rasa takut dan meraung keras. Ada apa? Masih ingin bertarung? Ketika penjaga keamanan Parubaya mendengarnya, dia mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Jika saya tidak melumpuhkan kedua bocah ini, nama saya bukan guru gong kelima. Pria muda bertato itu mengambil telepon kami, mengabaikan penjaga keamanan dan memutar nomor. Sekelompok penjaga keamanan mengerutkan kening saat mereka mengalihkan perhatian mereka ke pemuda bertato ini. Bos, ini aku, guru kelima gong. Salah satu satpam kaget dan bergumam pada pria Parubaya di sampingnya. Tuan kelima gong, jika kamu membuat masalah, tolong keluar. Jangan lakukan itu di Love Bar. Kata keamanan Parubaya kepada pria muda bertato itu. Aku akan pergi setelah melumpuhkan kedua bocah ini. Mereka berani menyentuhku. Aku akan membunuh mereka. Wajah guru kelima gong tenggelam dan dia meraung keras. Wang Xian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Dahai bisa merasakan getaran buas dari guru kelima gong. Dia bahkan tidak takut pada penjaga keamanan. Saat ini, Wang Dahai merasa sedikit bingung. Alasan mengapa dia bergabung dalam pertarungan juga karena dia berada di saat yang panas. Namun, pihak lain jelas meminta bala bantuan dan mengancam akan melumpuhkan mereka. Ini membuatnya sedikit takut. Apa yang harus kita lakukan? Sudah jelas untuk terus menghajar mereka sebelum bala bantuan mereka tiba. Kita tidak bisa menunggu mereka berada di sini untuk menghajar kita, kan? Wang Xian tersenyum pada Wang Dahai. Yang mengejutkan Wang Dahai, Wang Xian menyerang guru gong kelima secara langsung. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat siapapun yang bertarung dengan cara seperti itu. Dalam keadaan normal, ketika pihak lain semua menyerah dan meminta bala bantuan, orang yang memulai pertarungan biasanya akan berlari atau hanya menunggu. Namun, pemuda ini memulai pertarungan sekali lagi. Ketika Wang Xian menyerbu, dia melihat bahwa guru kelima gong dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tersenyum padanya. Bukankah kamu memanggil orang-orang? Kalau begitu, aku akan melihat apakah aku bisa membunuhmu sebelum orang-orangmu tiba. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia membanting botol di tangannya ke lengan guru kelima gong. Aduh, guru kelima gong mengeluarkan pekikan yang mengerikan. Lengannya sudah cacat. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Dia tidak bermain sesuai aturan. Melanjutkan, Wang Xian tersenyum lagi pada guru kelima gong. Di bawah tatapannya yang ngeri, dia menabrak lengan lainnya. Bam! Retak-retak. Suara botol dan tulang retak menyebar sekali lagi. Kerumunan semua terkejut dengan perkembangan itu. Pemuda itu benar-benar ingin membunuh guru kelima gong. Ekspresi tiga pemuda lainnya yang terluka seputih seprai saat mereka memandang ke arah Wang Xian. Adapun tiga gadis lainnya, mereka tersesat dan bingung. Mereka meringkuk bersama dan dipenuhi ketakutan saat mereka melihat Wang Xian. Orang-orangmu agak lambat. Wang Xian tersenyum sinis saat dia berbicara dengan guru kelima gong dan mengambil sebotol lagi. Tidak kumohon. Guru kelima gong benar-benar membatu. Ia benar-benar takut kali ini. Siapa yang berani menyentuh adikku? Pada saat ini, geraman marah terdengar. Guru kelima gong sangat senang dan menatap Wang Xian dengan tatapan mengancam. Kamu sudah selesai. Kamu sudah selesai. Haha. Lebih dari 10 orang bergegas. Semua orang dalam kelompok itu kekar, dan seorang pria Parubaya di depan kelompok itu memandang dengan dingin. Bam! Wang Xian masih menghancurkan botol itu saat jeritan kesakitan terdengar sekali lagi. Brengsek,
Kamu berani melanjutkan. Kelompok yang menyerbu melihat Wang Xian menghancurkan botol itu dan mendengar ratapan guru kelima gong. Di antara mereka, seorang pemuda kekar berlari menuju Wang Xian secara langsung. Bam! Dengan tendangan sapuan sederhana, pemuda yang berlari terlempar ke belakang dan mendarat dengan keras di sofa di sampingnya. Seketika, semua orang tertegun. Pakar, pria muda ini tidak sederhana. Tidak heran dia tidak takut pada apapun. Wang Xian menatap mereka tanpa emosi sebelum mengungkapkan senyum tipis. Hanya selusin orang. Saya khawatir ini mungkin tidak cukup. Kelompok yang datang dengan momentum mengerutkan kening saat melihat betapa tenangnya Wang Xian. Pria muda ini baru saja mengirim salah satu dari mereka terbang dengan satu tendangan. Apalagi, pria yang diterbangkan itu tidak bangun setelah ditendang. Jelas bahwa pemuda itu kuat. Bar tiba-tiba menjadi sunyi ketika semua orang melihat ke pemuda yang berdiri di tengah. Dia merasa bisa menghentikan 10.000 orang. Catatan akhir. 1. Tidak untuk dipahami secara harfiah. Ini adalah pepatah umum untuk menekankan bahwa saudara adalah mereka yang melakukan segalanya bersama dan berbagi pengalaman yang paling intim. Bawa saudara panter ke sini. Pria parubaya yang berdiri di tengah memberitahu seorang pria muda. Selusin orang tidak bergerak melawan Wang Xian. Nak, tidak banyak orang tak kenal takut sepertimu. Apakah kamu tidak takut mati? Pria parubaya itu melirik guru gong kelima yang mengerikan sebelum dia berbicara dengan Wang Xian sambil menatapnya. Hanya beberapa dari kalian. Wang Xian mencibir pada mereka. Pria parubaya itu mengangkat alisnya saat dia menatap pemuda di depannya dengan bingung. Tak kenal takut dan tenang, mengabaikan mereka semua. Seorang pemuda biasa tidak mungkin memiliki sikap seperti itu. Pria parubaya, tidak seperti guru gong kelima, tahu bagaimana berpikir. Pria muda di depannya pasti memiliki beberapa dukungan. Namun, dia mengambil sebatang rokok dengan santai dan menyalakannya. Nak, orang sombong tidak akan memiliki akhir yang baik. Begitu Brother Panther tiba, anak laki-laki ini harus membayar harganya terlepas dari betapa hebatnya dia. Di sisi lain, seorang pemuda berlari ke sebuah kamar pribadi bersama dengan seorang penjaga keamanan pub. Brother Panther, seseorang memukuli teman kita. Begitu pintu dibuka, pemuda itu dengan cepat melapor ke pria paruh baya di dalam. Apa, ada sekitar 6 orang di ruangan itu. Yang dikenal sebagai Brother Panther agak berotot. Dia sedikit terkejut sebelum dia berdiri. Di mana mereka? Saudara Panther dengan tenang bertanya. Mereka ada di pub sekarang. Guru gong kelima berkelahi dengan 2 pemuda, dan dia dipukuli habis-habisan. Pemuda itu menjawab sekaligus. Oh, di pub saya. Seorang pria muda yang duduk di tengah mengangkat dagunya dengan bingung. Sambil tersenyum, dia berkata, menarik. Mari kita periksa. Kakak Panther, tuan kedua, yang mengalahkan guru kelima gong masih remaja. Dia tangguh. Dia bisa menerbangkan seseorang hanya dengan tendangan, kata pemuda di samping. Terlepas dari betapa hebatnya dia, aku tidak akan melepaskannya karena memukuli temanku. Saudara Panther berkata dengan dingin. Dia menoleh ke pemuda di samping, tuan kedua, maaf membuatmu kesulitan di sini. Ya, benar. Pria muda itu memberi isyarat karena dia sepertinya tidak terganggu olehnya. Sepertinya dia dalam suasana hati yang baik hari ini. Baik, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh temanku. Melihat tuan kedua tidak sadar, sinar dingin melintas di mata Brother Panther saat dia melihat ke tempat orang berkumpul. Dia berteriak, beraninya dia memukuli orang-orangku. Biarkan aku melihat betapa hebatnya dia. Orang-orang di sekitarnya terkejut ketika mereka dengan cepat berbalik dan melihat ke sumber suara itu. Itu Saudara Panther, Saudara Panther. Ini benar-benar Brother Panther. Kurasa remaja itu akan mati. Beberapa orang saling berbisik ketakutan saat melihat Brother Panther berjalan mendekat. Saat Wang Dahai mendengarkan bisikan di sekitarnya, dia menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Wang Xian menyaksikan orang-orang yang mendekat tanpa emosi. Tapi dia mengangkat alisnya ketika dia melihat seseorang. Tuan kedua yang berada di sebelah Brother Panther membeku saat senyum di wajahnya perlahan menghilang. Apakah kamu yang memukul temanku? Brother Panther memelototi Wang Xian dengan dingin saat dia mengarahkan jarinya ke arahnya. Kakak Panther, itu dia. Kakak Panther, kamu harus membalaskan dendamku. Guru kelima gong, yang terbaring dalam genangan darah, berkata dengan wajah yang mengerikan. Namun, tuan kedua yang berdiri di samping Saudara Panther dengan cepat berlari ke arah Wang Xian saat mereka bertukar percakapan. Tuan Muda Wang, saya tidak berharap melihat Anda di sini.
Ini salah saya. Tuan kedua berlari dan menyambutnya dengan ketakutan. Dia menggertakkan giginya. Orang pembawa sial, banyak hal tidak berguna ini. Dia memanggil beberapa teman ke sini untuk perayaan karena dia berhasil menarik perhatian Wang Xian. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu. Dia mengalihkan pandangannya ke guru gong kelima, yang terbaring di lantai, dengan keinginan kuat untuk menghancurkannya selamanya. Bukan apa-apa, aku hanya bertengkar dengan beberapa dari mereka. Aku akan meninggalkan ini di tanganmu. Temanku dan aku akan kembali sekarang. Mari kita bertemu untuk makan siang suatu hari nanti, kata Wang Xian kepada pemuda di hadapannya, yang merupakan Direktur Sun yang dia temui kemarin. Wang Xian menatap Wang Dahai, yang terlihat cemas dan murung. Ya, Tuan Muda Wang. Serahkan ini padaku, dan aku akan memastikan kamu senang dengan hasilnya. Direktur Sun buru-buru mengangguk meyakinkan. Oke, Wang Xian mengangguk. Dia berjalan ke Wang Dahai dan berkata, ayo pergi, Dahai. Wang Dahai tercengang saat dia mengikuti Wang Xian keluar dengan bingung. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saudara Panter juga tercengang ketika dia melihat tuan kedua berlari ke remaja itu dan berbicara kepadanya dengan hormat. Akhirnya, dia menyaksikan kepergian remaja itu. Dia memiliki ekspresi campuran ketika ia melihat remaja berjalan melewatinya. Tapi dia tetap diam saat tuan kedua berjalan ke arahnya. Tuan kedua, dia Broter Panter menunjuk dengan kaget ke arah remaja yang pergi. Direktur Sun mengeluarkan sebatang rokok perlahan. Panter, apakah kamu tidak tahu bagaimana mengatur bawahanmu? Broter Panter membeku saat dia panik sambil menatap Direktur Sun. Tuan kedua, kesalahan apa yang telah saya lakukan? Tolong beritahu saya. Patahkan anggota tubuh mereka dan pastikan mereka menghilang dari River Town. Beri pelajaran juga pada ketiga gadis ini, kata Direktur Sun perlahan. Apa yang dikatakan Direktur Sun mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa guru kedua memberikan instruksi seperti itu? Remaja itu, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan di kepalamu. Apa alasan perayaan malam ini? Direktur Sun memandang Broter Panter dan bertanya tanpa ekspresi. Karena kamu berteman dengan ahli yang begitu hebat. Saat Broter Panter berbicara, matanya ternganga. Tuan kedua, mungkinkah remaja itu? Direktur Sun mengangguk perlahan. Kuharap aku bisa menyelamatkan mukamu. Tapi orang-orangmu yang mencari kematian mereka sendiri. Broter Panter terkejut saat rasa gentar memenuhi matanya. Hari ini, Tuan kedua Sun mengundang mereka keluar untuk minum. Jelas, dia dalam suasana hati yang riang gembira. Oleh karena itu, mereka bingung dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Pada akhirnya, tuan kedua memberitahu mereka dengan bangga bahwa dia telah berteman dengan orang yang tangguh yang merupakan salah satu orang tertinggi di seluruh River Town. Ucapannya mengejutkan mereka. Mereka akan menghormati siapa saja yang disukai oleh tuan kedua. Selain itu, tuan kedua membuat pernyataan lain yang paling mengejutkan mereka. Dia adalah seseorang yang bisa membuat Old Kin membungkuk dan meminta maaf. Mereka tidak dapat tetap tenang setelah mendengar kata-kata ini. Orang itu adalah Qin tua. Tuan kedua dapat menikmati statusnya saat ini karena dia bekerja untuk keluarga Qin. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saudara Panter menarik napas dalam-dalam dan menatap guru gong kelima dengan dingin. Tuan kelima gong, kamu akan membuat kami terbunuh. Hancurkan anggota tubuh mereka. Teriakan kesal mengejutkan seluruh bar. Bagaimana situasinya sekarang? Guru kelima gong dan teman-temannya, termasuk ketiga gadis itu, menatap saudara Panter dengan rasa tidak percaya dan putus asa. Apakah ini sudah berakhir? Tanya Wang Dahai, yang mengikuti di belakang Wang Xian saat dia melihat dari balik bahunya dengan tercengang. Ya, sudah berakhir. Apa lagi yang kamu inginkan? Tiba-tiba, Wang Dahai memeluk Wang Xian dan menangis. Hiks, Wang tua, aku kehabisan cinta. Karena cinta, aku tidak pernah mengira Rongrong adalah orang seperti itu. Wang Dahai baru saja dibuang. Menggunakan kata-katanya sendiri, itu dibuang sebelum menjalin hubungan. Rongrong adalah gadis yang paling dia sukai sejak dia lahir. Namun, yang memalukan adalah karakternya buruk. Meskipun demikian, ini tidak menghentikan Wang Dahai dari perasaan seperti dia dibuang. Dia menyeret Wang Xian untuk minum sepanjang malam untuk mengenang hubungannya yang gagal. Mereka minum dari dini hari sampai fajar menyingsing, dan Wang Xian menemaninya sepanjang malam. Ketika dia bangun, sudah jam 4 sore. Dahai. Wang Xian mencoba membangunkan Wang Dahai. Tidak sial, ini sudah jam 4. Aku masih harus melapor ke kelas di malam hari. Seru Wang Dahai dan dengan cepat duduk.
Kepalaku sakit karena minum. Ayo bangun dan pergi makan malam. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu sesuatu yang enak. Restoran kelas 1. Mata Wang Dahai berbinar. Mereka mengobrol panjang pada malam sebelumnya dan Wang Xian memberitahu dia tentang fakta bahwa dia adalah bos restoran kelas 1. Kakak Xian, ayo pergi dan nikmati sesuatu yang baik untuk menghilangkan kesedihanku karena dibuang. Wang Dahai segera melompat. Dari penampilannya yang bersemangat, dia tidak terlihat seperti baru saja dicampakkan. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berganti pakaian lain sebelum menelepon Xiao Yu. Aku juga sudah menelepon kakakku dan teman sekamarnya. Oh benar, di mana Zhang Wen dan Zhang Feng? Zhang Wen dan Zhang Feng adalah dua orang lainnya di asrama yang sama. Di asramanya, Wang Dahai dan Wang Xian lebih dekat satu sama lain. Zhang Wen dan Zhang Feng lebih dekat satu sama lain. Meskipun demikian, mereka berempat memiliki hubungan yang baik. Entahlah, mereka pasti bersama pacar mereka. Wang Xian menganggukkan kepalanya tetapi masih memanggil mereka untuk memverifikasi. Namun, mereka menemani pacar mereka dan tidak bisa datang. Wang Xian tidak mendesak lebih jauh dan menuju ke asrama gadis itu bersama Wang Dahai. Saudara laki-laki, Xiao Yu, Yuan dan Su Qian berjalan mendekat. Xiao Yu berjalan ke sisinya dengan gembira dan memegangi lengannya. Sebelum kita pergi makan malam, izinkan saya memperkenalkan dia. Dia adalah saudara laki-laki saya, Wang Dahai. Wang Xian menjelaskan kepada sekelompok gadis. Setelah itu, dia memperkenalkan gadis-gadis itu ke Wang Dahai. Halo cantik, Wang Dahai terkekeh. Namun, perhatiannya tertuju pada Su Qian dan tetap di sana selama beberapa waktu. Ayo pergi makan malam. Wang Xian tertawa. Xiao Yu, apakah kalian akan memulai pelatihan militer besok? 1. Ya, 20 hari pelatihan militer. Itu mengerikan. Xiao Yu cemberut dan berkata dengan menggerutu. Setelah pelatihan militer, kita mungkin akan kecoklatan juga. Kelompok itu terkekeh dan tiba di restoran kelas 1. Restoran kelas 1 telah kembali beroperasi normal hari ini. Namun, itu masih dipenuhi pelanggan dan popularitas restoran kelas 1 belum surut di internet. Saat ini, laba bersih first grade restoran bisa mencapai sekitar $1 juta per hari. Bisa dibilang sangat tinggi. Namun, ketika dia mengingat bahan yang dia butuhkan untuk membangun istana naga, Wang Xian bisa merasakan kepalanya mulai sakit. Saat makan malam, Wang Xian juga memanggil Guan Suking. Ini membuat Wang Dahai sedikit tercengang saat dia memberikan jempol kepada Wang Xian. Setelah kelompok menyelesaikan makan malam mereka kembali ke sekolah. Sekolah mulai resmi hari ini. Wang Xian dan Guan Suking sedang mengobrol dengan gembira. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 2 hari, mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Adapun Wang Dahai, dia semakin dekat dengan Su Qian dan mencoba untuk membagikan pengalamannya di Universitas Rivertown. Setelah berpisah dengan gadis-gadis itu, Wang Dahai melihat ke belakang Su Qian dan tiba-tiba berkata, "Hai Wang tua, aku merasa jatuh cinta lagi." Wang Xian sedang minum dari botol. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wang Dahai, dia hampir memuntahkannya. "Kakak, kamu jatuh cinta lagi?" Wang Xian menatapnya dengan heran. "Aku serius tentang itu kali ini. Apakah kamu memperhatikan betapa imutnya Su Qian? Ini terutama untuk wajahnya yang montok. Wang tua, musim semiku akan datang lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Aku akan merayu dia." Wang Dahai berbicara dengan penuh semangat. Namun, ketika dia melihat Wang Xian hanya berjalan menuju ruang kelas, dia dengan cepat bertanya, Hei. Wang tua, apakah menurutmu aku punya kesempatan?" "Ya, benar," Wang Xian menjawab tanpa daya. "Cukup, aku telah memutuskan untuk membawakan air untuk Su Qian selama masa pelatihan militernya dan menunjukkan kehangatannya." Wang Xian terdiam. Ketika mereka berdua tiba di kelas, sebagian besar siswa sudah ada di sana. Wang Xian berspesialisasi dalam ekonomi dan perdagangan internasional. Oleh karena itu, laki-laki jauh melebihi jumlah perempuan. Selain itu, gadis-gadis cantik sangat sedikit dan jarang. Yang tercantik dari mereka semua adalah Su Meier. Namun, dia sangat genit dan banyak yang tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Ketika dia melangkah ke dalam ruangan, Wang Xian langsung merasakan tatapan padanya. Berbalik, dia melihat Su Meier mengalihkan pandangannya dengan tergesa-gesa. Di matanya, ada ketakutan. Wang Xian tersenyum dan menemukan 2 kursi untuknya dan Wang Dahai. Segera, konselor sekolah masuk. Konselor sekolah adalah seorang pemuda. Setelah absen,
memeriksa soal-soal yang mereka lakukan untuk ujian tahun lalu, dan mengingatkan para siswa untuk rajin belajar, dia pergi. Tahun kedua jauh lebih mudah daripada tahun pertama. Tidak banyak hal lain yang harus diperhatikan dan mereka memiliki lebih banyak waktu luang. Setelah 2 pelajaran di pagi hari kedua, Wang Dahai bergegas menemui Wang Xian. Ayo pergi, Wang Tua. Sudahkah kamu tahu apa yang aku tanyakan padamu? Bukankah kamu menambahkannya di WeChat? Tidak bisakah kamu menanyakannya sendiri? Wang Xian menatapnya, merasa terdiam. Kamu tidak mengerti. Aku tidak bisa membuatnya begitu jelas. Akan sangat mengerikan jika dia mengira aku sama dengan orang-orang biasa itu. Cepat, cepat. Wang Dahai mendesaknya dan Wang Xian tidak punya pilihan selain berjalan ke depan tanpa daya. Ayo pergi. Aku akan membawamu. Melihat Wang Dahai mendapatkan kembali vitalitas musim semi, Wang Xian masih sangat senang karenanya. Paling tidak, Wang Dahai tidak terlalu terpengaruh karena dibuang. Matahari sangat ganas hari ini dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siswa tahun ini. Saat sinar matahari yang terik menyinari, kelompok siswa manja ini semuanya merasa sengsara. Wang Xian membawa Wang Dahai ke suatu tempat di lapangan, menemukan tempat dan duduk. Disinilah saudara perempuanku dan teman-teman sekelasnya menjalani pelatihan militer. Su Qian juga ada di sini. Mari kita tunggu sebentar. Ketika waktu istirahat mereka, kita akan membawakan mereka air. Wang Dahai terkekeh sambil melihat sekeliling dengan sungguh-sungguh, mencoba menemukan Su Qian. Wang Xian melihat ke seberang dan memperhatikan bahwa, setelah gadis-gadis itu mengenakan topi militer, tidak mudah baginya untuk melihat penampilan gadis-gadis itu. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk bermain. Mungkin para siswa baru saja istirahat. Oleh karena itu, para tutor tidak memberi mereka waktu istirahat meskipun Wang Xian dan Wang Dahai menunggu selama setengah jam. Di bawah terik matahari, orang bisa melihat bahwa wajah setiap siswa menjadi sedikit merah. Wang Dahai sedikit montok dan tidak tahan panas. Dia menyeka keringat di dahinya. Hari ini sangat panas. Untungnya, ada hujan selama beberapa hari selama pelatihan militer kami tahun lalu. Hanya dengan melewati cobaan dan kesengsaraan kamu bisa mendapatkan gadismu. Wang Xian menatapnya dan terkekeh. Oh tidak, ada yang pingsan. Pada saat ini, jeritan terdengar dari samping. Wang Xian dan Wang Dahai segera menoleh dan melihat seorang siswa tergeletak di tanah. Perwira militer segera menggendongnya dan berlari menuju lokasi Wang Xian dan Wang Dahai yang lebih teduh. Catatan akhir. 1. Mahasiswa universitas di Tiongkok memiliki pelatihan militer wajib pada awal kehidupan universitas mereka. Minggir. Bisakah kedua siswa itu menyerahkan kursi mereka? Instruktur berteriak pada Wang Xian dan Wang Dahai saat dia membawa siswa itu. Dia pasti pingsan karena sengatan panas. Wang Dahai kaget saat dia berdiri dengan tergesa-gesa dan menyerahkan kursinya. Wang Xian juga berdiri ketika dia melihat instruktur membaringkan gadis itu di tanah. Saat ini, 2 dokter berlari. Selain dokter sekolah, dokter rumah sakit biasa hadir selama pelatihan militer di Universitas Rivertown untuk mencegah kecelakaan. 2 dokter, seorang pria parubaya dan seorang dokter wanita berusia 27 hingga 28 tahun, berlari mendekat. Dr. Sun, coba saya lihat dulu. Dia pasti menderita sengatan panas. Kata dokter sekolah parubaya itu kepada Dr. Sun sambil membawa peralatan medisnya. Tentu, Dr. Song, kamu bisa memeriksanya dulu. Dr. Sun mengangguk. Saat ini, Wang Xian merasakan Wang Dahai menarik lengannya. Dia mengintip dengan ragu. Wang Dahai cemberut ke suatu arah. Wang Xian menoleh. Dokter itu berusia sekitar 28 tahun. Dia mengenakan gaun putih yang tidak bisa menyembunyikan sosok dadanya. Gaun putihnya didorong ke atas di area dada. Dia memiliki profil yang adil dan halus. Dengan rambut disanggul, dia tampak seperti seorang dewi. Wang Xian dalam keadaan pingsan sesaat ketika dia menemukan familiarnya. Dia kemudian mengingat Dr. Sun yang sama pada kecelakaan sebelumnya di lain waktu. Tubuhnya terasa panas, sepertinya dia tidak kena sengatan panas. Suara cemas dari dokter sekolah parubaya terdengar, beri dia air dingin sebelum kita mengoleskan obat padanya. Dia tidak terkena sengatan panas. Bukankah para siswa sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya? Periksa detak jantungnya untuk melihat apakah ada masalah. Dr. Sun melanjutkan, biarkan saya melakukannya karena ini lebih tepat. Tentu, dokter sekolah parubaya itu langsung setuju sementara Dr. Sun mengambil alih. Dr. Sun segera mengeluarkan stetoskopnya dan meletakkannya di area dada gadis itu. Astaga, jantungnya berdetak sangat lambat. Ekspresi Dr. Sun mengalami perubahan drastis. Dia membalik kelopak mata gadis itu,
matanya merah. Ini bukan serangan panas. Nafasnya lemah. Kita harus segera mengirimnya ke rumah sakit, kata dokter sekolah parubaya sambil meletakkan jarinya di hidung gadis itu. Apa yang terjadi? Apa dia baik-baik saja? Saat itu, dua penanggung jawab sekolah bergegas dan berkonsultasi. Ini bukan serangan panas. Seharusnya penyakit lain. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang untuk pemeriksaan. Dokter sekolah parubaya itu segera menjawab. Betapa seriusnya. Kedua guru sekolah itu mengerutkan kening. Cepat, ambil mobilnya sekarang. Kami akan mengirimnya ke rumah sakit sebelum terlambat. Setelah melihat gadis yang tidak bergerak itu, Dr. Sun berbicara dengan cemas. Oke, aku akan mengambil mobilnya sekarang, kata kedua guru sekolah yang ikut panik. Dampaknya akan sangat besar jika siswa mengalami kecelakaan selama pelatihan militer di sekolah. Biarkan aku melihatnya. Saat ini, Wang Xian berbicara ketika dia melihat gadis yang tampak lemah itu. Kamu setelah mendengar Wang Xian, semua orang menoleh untuk melihatnya. Jangan main-main, kata dokter sekolah parubaya itu dengan tidak sabar ketika dia menyadari betapa muda dan tidak berpengalamannya Wang Xian. Tunggu, kamu. Dokter Sun memandang Wang Xian saat dia mengamatinya dengan hati-hati dengan sepasang mata yang halus. Kaulah yang mengalami kecelakaan itu. Ya, biarkan aku melihatnya. Wang Xian mengangguk dan berkata kepada Dokter Sun. Oke, silahkan. Radians berkedip di mata Dokter Sun saat dia menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, mereka melakukan pemeriksaan mendetail terhadap pria dan wanita muda dari kecelakaan mobil di rumah sakit. Yang mengejutkan mereka semua di rumah sakit adalah bahwa kaki gadis muda yang patah itu secara ajaib sembuh dengan sendirinya. Di sisi lain, luka pemuda itu bahkan lebih parah karena tulang rusuknya patah. Namun, tulang-tulang itu telah diperbaiki dengan cara yang unik. Itu mengejutkan semua dokter. Situasi seperti itu bisa dianggap keajaiban di bidang medis. Ketika Dokter Sun mengetahui tentang laporan itu, hal pertama yang dia pikirkan adalah remaja itu. Dia tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini. Dokter sekolah parubaya dan dua guru sekolah sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Dokter Sun. Tapi mereka tidak menghentikannya. Aku akan melakukannya. Namun, seorang remaja berseragam militer tiba-tiba berjalan keluar tepat ketika Wang Xian berdiri. Remaja itu tingginya 1,8 meter, tampak ceria dan tampan. Getaran percaya dirinya bahkan lebih kuat ketika dia mengenakan pakaian pelatihan militer. Minggir, biarkan aku melakukannya. Remaja itu menatap Wang Xian dan segera berbicara sambil mengeluarkan kartu identitas dari saku kanannya. Ini, dokter sekolah parubaya itu membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi terkejut. Dia berseru, Secret Followers Guild, Medical Saint. Saya belum menjadi orang suci medis. Saya hanya magang. Remaja itu tersenyum tipis sambil mengangkat dagunya tinggi-tinggi ketika mendengar seruan dari dokter sekolah parubaya. Percaya diri, tampan, mengesankan. Tak terduga, tak terduga. Dokter sekolah parubaya itu sangat terkejut. Dokter ajaib kecil, datang dan lihatlah. Persekutuan pengikut suci. Dokter Sun juga terkejut saat dia menatap remaja itu. Persekutuan pengikut suci adalah salah satu dari dua tempat suci di industri medis. Hampir semua orang di industri medis tahu tentang Secret Followers Guild. Pada saat yang sama, semua mahasiswa kedokteran berharap mendapat kesempatan untuk belajar di tempat suci itu. Namun, hanya sedikit dokter yang berhasil lulus tes. Setiap magang yang keluar dari Secret Followers Guild dilengkapi dengan keterampilan medis yang hebat. Dokter sekolah parubaya berbicara dengan hormat kepada remaja itu, dan remaja itu menikmati perlakuan seperti itu. Dia menggeliat jarinya, dan jarum perak muncul di tangannya. Luar biasa, dokter sekolah parubaya itu kagum dengan penampilan jarum perak itu. Permisi, remaja itu mendorong Wang Xian pergi dan segera berjongkok. Dokter ajaib kecil, tolong lihat siswa ini untuk mengetahui apa yang salah dengannya, kata kedua guru sekolah itu dengan hormat. Rupanya, mereka telah mendengar tentang reputasi Guild Pengikut Suci. Oke, jangan khawatir. Kalau bukan sesuatu yang serius, aku bisa menyembuhkannya dengan jarum perak. Remaja itu menarik bibirnya dan berbicara dengan percaya diri. Cukup. Kedua guru menghela nafas lega saat mereka tersenyum. Kemudian mereka memandang Wang Xian dan Wang Dahai yang sedang berkumpul di sekitar mereka. Kalian berdua, tolong beri jalan. Jangan menyela dokter ajaib kecil saat dia merawat. Persekutuan pengikut suci. Wang Xian mundur 2 langkah saat dia menatap remaja itu dengan terkejut. Dia telah mendengar Old Sue menyebutkan Guild Pengikut Suci. Mereka seperti eksistensi pamungkas di seluruh industri medis.
Anggota Guild Pengikut Suci berasal dari campuran dunia bawah dan masyarakat. Beberapa dari mereka adalah orang biasa sementara beberapa adalah seniman bela diri. Namun, sebagian besar dari mereka adalah seniman bela diri karena mereka akan mengedarkan energi internal mereka selama perawatan mereka. Remaja itu meletakkan tangannya di tangan gadis muda itu dan menutup matanya. Remaja itu merajut alisnya sedikit. Ada apa, dokter ajaib kecil? Apakah penyakitnya serius? Tanya kedua guru itu ketika melihat si remaja merengut. Ini sedikit rumit. Dalam sekejap, remaja itu mengambil jarum perak di tangannya dan memasukkannya ke salah satu titik akupuntur di lengan gadis itu. Aku bisa merawatnya, tapi butuh waktu. Tubuh gadis ini kekurangan suatu jenis elemen. Ini membuat tubuhnya lemah dan membuatnya menderita kesulitan bernapas. Dia masih perlu waktu untuk memulihkan diri. Remaja itu menggoyangkan jarinya dan selusin jarum perak muncul di tangannya. Dia melanjutkan sambil tersenyum, aku akan melakukan perawatan jarum perak padanya untuk membangunkannya terlebih dahulu. Ketika remaja itu menyelesaikan kalimatnya, dia menggerakkan tangannya begitu cepat sehingga membentuk gambar-gambar yang membingungkan orang banyak yang melihatnya. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Kamu memang dari persekutuan pengikut suci. Teknik jarum tersembunyi dan jarum peletakan benar-benar luar biasa. Ya, saya tidak pernah berpikir bahwa University of Rivertown akan memiliki ahli yang luar biasa. Melihat keterampilan medis dari dokter ajaib muda ini, Anda lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi tutor di cabang medis kami. Dokter sekolah Parubaya dan memimpin masing-masing berseru tak percaya. Itu hanya trik sederhana dan bukan apa-apa. Remaja itu mengungkapkan ekspresi puas tetapi masih menjawab dengan sikap arogan. Jika ini adalah trik sederhana untuk dokter ajaib muda ini, keterampilan medis saya tidak ada bandingannya. Luar biasa. Dokter sekolah Parubaya memberinya acungan jempol. Hehe, remaja itu tersenyum tipis saat dia mengendalikan jarum perak di tangannya. Segera, gadis itu membuka matanya secara bertahap. Aku ini apa yang terjadi? Gadis itu melihat sekeliling, merasa sedikit tersesat. Luar biasa, luar biasa. Anda memang layak menyandang nama dokter ajaib. Kedua pemeran utama sangat senang dan berkomentar dengan penuh semangat. Baiklah, untuk minggu yang akan datang, istirahatlah dengan baik dan makan daging sapi dan buah-buahan. Bersama dengan perawatan jarum peraku, aku jamin kamu akan pulih dalam seminggu. Saat pemuda itu melambaikan tangannya, semua jarum perak disimpan di tangannya. Sangat kuat. Dr. Sun yang berada di samping juga menatap gadis itu dengan takjub. Operasi dasar. Remaja sombong itu menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba menatap Wang Xian. Siswa ini sepertinya berpikir untuk memberikan perawatan juga beberapa waktu yang lalu. Apakah kamu mempelajari keterampilan medis sebelumnya? Wang Xian terkejut, menggelengkan kepalanya, tersenyum dan menjawab, saya tahu sedikit tentang penyembuhan. Jika Anda tidak memahaminya dengan baik, lebih baik daripada Anda tidak mencoba memberikan pengobatan kepada orang lain. Jika tidak, Anda mungkin akan memperburuknya jika Anda salah mendiagnosis gejalanya. Remaja itu berbicara dengan nada yang mirip dengan bagaimana seorang senior akan membimbing seorang junior. Dokter ajaib muda ini benar. Salah mendiagnosis hanya akan merugikan pasien. Jika tidak percaya diri, lebih baik tidak bertindak gegabah. Dokter muda ajaib ini tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi etika medisnya juga layak dihormati. Kata pria Parubaya itu sambil mencoba menjilat sepatu bot remaja itu. Aku hanya sedikit lebih berbakat daripada yang lain. Remaja itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tolong kirim siswa ini ke asrama untuk beristirahat. Beri dia sesuatu untuk dimakan dalam 1 atau 2 jam, dan dia akan pulih dengan baik. Untuk hari-hari berikutnya, saya akan melakukan beberapa putaran tambahan, perawatan dan dia akan pulih sepenuhnya. Baiklah, terima kasih, dokter ajaib muda. Terima kasih, dokter ajaib muda. Kedua petunjuk itu dengan cepat menjawab. Mengapa kita tidak membebaskan dokter ajaib muda dari pelatihan dan membiarkannya menjadi dokter di sini? Jika ada siswa yang menghadapi masalah, kita juga akan lebih yakin dengan dokter ajaib muda ini bersama kita. Ya, itu juga akan berhasil. Remaja itu menganggukkan kepalanya dan menunjukkan senyum bangga. Dengan saya di sekitar, tidak akan ada masalah apapun. Ya, pasti. Dengan adanya kamu, kami juga akan merasa lebih tenang. Dokter sekolah Parubaya dengan cepat diperbantukan. Hais, kalian berdua siswa jika kalian bebas, bisakah kalian membantu kami membawa gadis ini kembali ke kamarnya? Kata salah satu pemimpin kepada Wang Xian dan Wang Dahai. Baiklah.
Wang Dahai menganggukkan kepalanya dan berjongkok, siap membantu gadis itu berdiri. Biarkan aku yang melakukannya. Wang Xian mengulurkan tangannya untuk menghentikan Wang Dahai. Dia membungkuk dan meletakkan tangannya di area perut gadis itu. Hah? Apa yang kamu lakukan? Ketika dokter sekolah parubaya melihat Wang Xian meletakkan tangannya di perut gadis itu, dia langsung mengerutkan kening. Aku hanya melihat-lihat. Wang Xian mengangkat kepalanya dan tersenyum. Apa yang kamu cari? Kamu tidak mungkin berpikir bahwa kamu bisa menyembuhkannya, kata dokter parubaya itu dengan sinis. Cepat, dokter ajaib muda sudah melihatnya. Berhenti membuat masalah. Hehe, jangan bergerak sembarangan jika kamu tidak tahu apa-apa. Apakah kamu pikir kamu bisa mengetahui kondisinya hanya dengan meletakkan tanganmu padanya? Kekanak-kanakan. Pria muda itu memandang Wang Xian dengan jijik. Hehe, Wang Xian tertawa dan memasang ekspresi dingin. Aku masih bertanya-tanya betapa hebatnya salah satu dari Secret Followers Guild. Sepertinya kamu biasa-biasa saja. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu bahkan mengerti apa yang diwakili oleh persekutuan pengikut suci? Ketika Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, dokter sekolah parubaya yang berdiri di sampingnya langsung meneriaki Wang Xian tanpa ampun. Apa katamu? Aku menantangmu untuk mengulanginya. Ketika remaja itu mendengar Wang Xian, wajahnya juga tenggelam. Secret Followers Guild bukanlah sesuatu yang bisa kamu hina. Apa yang kamu katakan? Cepat dan minta maaf kepada dokter ajaib muda ini. Kedua petunjuk itu juga mengutuk Wang Xian dengan sungguh-sungguh. Jika semua orang di guild pengikut suci berada di levelmu hehe. Wang Xian memandang sekelompok orang yang meneriakinya dan ekspresinya berubah menjadi dingin. Dia melihat ke gadis itu dan menggerakkan jarinya, mengetuk lebih dari 10 titik pada gadis itu. Berat, apakah kamu mempermalukanku? Mata remaja itu berkedip saat dia menatap Wang Xian. Dia menggerakkan jari-jarinya dan jarum muncul di tangannya. Wang Xian mengabaikannya dan hanya menyuntikkan vitalitas elemen kayu ke tubuh gadis itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu menghabiskan energi naga untuk pengobatan dan hanya bisa mengandalkan vitalitas elemen kayu untuk menyembuhkan gadis itu. Gadis yang kelelahan itu tiba-tiba merasakan kekuatan kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya dan menatap Wang Xian dengan heran. Berat, aku berbicara denganmu. Melihat Wang Xian tidak membalasnya, dia berkata, bangun. Wang Xian berdiri secara bertahap dan menatap remaja itu dengan tajam. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke gadis itu. Terima kasih. Gadis itu menganggukkan kepalanya dan meraih tangan Wang Xian. Dia tersipu dan berdiri dengan bantuan Wang Xian. Kerumunan tertegun perhatian mereka semua pada gadis itu. Dr. Sun, yang selama ini berada di sisinya, sangat senang. Dia segera bertanya, apakah Anda merasa tidak nyaman? Tidak, saat kakak menepuk tubuhku, aku merasa sangat nyaman. Terlebih lagi, aku merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Gadis itu menjawab sambil mencuri pandang pada Wang Xian dengan wajah memerah. Kamu hanya memiliki masalah kecil dan itu bisa diselesaikan dengan sedikit perawatan. Makanlah secara teratur di masa depan dan jangan ketinggalan pelatihan militermu. Wang Xian menginstruksikan secara langsung. Sebenarnya dia tidak tahu sumber masalah gadis itu. Namun, itu tidak masalah. Vitalitas yang padat dari elemen kayu telah memberantas masalah pada sumbernya. Selain itu, komposisi tubuh gadis itu sedikit lemah, dan pelatihan militer akan bermanfaat baginya. Baiklah, saudara, terima kasih. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Wang Xian mengangguk sebagai jawaban dan menoleh ke remaja di sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan jijik, jika anggota persekutuan pengikut suci sepertimu, mereka bukanlah sesuatu yang istimewa. Sampah. Ketika remaja itu mendengar Wang Xian, dia memegang jarum perak di tangannya dengan erat dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dokter sekolah parubaya dan kedua pemimpin itu tertegun. Kali ini, mereka tidak berkomentar apapun saat mendengar Wang Xian. Wang Xian hanya mengetuk gadis itu beberapa kali dan dia sembuh. Adapun remaja dari guild pengikut suci ini, dia mengklaim bahwa gadis itu membutuhkan perawatan selama seminggu. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui perbedaan di antara mereka. Mengingat bagaimana mereka mencaci Wang Xian beberapa saat yang lalu, kelompok itu merasa malu saat ini. Kamu berasal dari Sekte Saint Medis. Teknik apa yang baru saja kamu gunakan? Remaja itu menatap tajam ke arah Wang Xian dan menanyainya. Berat, aku bukan dari Sekte Medis Saint. Sedangkan untuk teknik medis, aku hanya mengerti sedikit dan tidak seterkenal persekutuan pengikut sucimu. Hehe. Wang Xian menatap remaja itu dengan mata mengejek. Untuk tekniknya, disebut bagaimanapun teknik titik tekanan. Hehe, anak nakal,
Jangan terlalu sombong ketika kamu tidak memiliki kemampuan. Jika tidak, kamu hanya akan mempermalukan persekutuan pengikut suci. Wang Xian meniru bagaimana remaja itu bertindak sebelumnya dan menegur seolah-olah dia hanya mendidik seorang junior sebagai senior. Bagaimanapun teknik poin tekanan. Ketika remaja itu mendengar teknik yang dia sebutkan, dia gemetar dan menatap tajam ke arah Wang Xian. Apa-apaan itu? Wang Xian menatap remaja yang sombong dengan senyum di wajahnya. Bertingkah tangguh di depanku, menggunakan saya sebagai batu loncatan. Melayani Anda dengan benar. Adapun apa yang dilakukan Wang Xian barusan, memang benar dia melakukannya tanpa berpikir. Itu juga dilakukan dengan sengaja untuk menjaga profil rendah. Kalau tidak, gadis itu akan pulih sepenuhnya dengan ayunan lengannya. Baik, tunggu saja. Remaja itu menatap tajam ke arah Wang Xian. Wang Xian menyingkirkan senyumnya dan menatap pemuda itu tanpa ekspresi. Perlahan, dia berkata, aku akan menunggu. Huff. Dengan mendengus dingin, remaja itu kembali ke pelatihan militernya. Dokter dan dua led yang bersebelahan membuka mulut mereka. Dengan ragu-ragu, mereka bubar ke kerumunan. Dokter Sun tidak pergi saat dia mengamati Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Baru saja, remaja dari Secret Followers Guild telah menunjukkan keterampilan medis yang hebat. Tapi pemuda ini di sini jauh lebih kuat darinya. Ketika Dr. Sun memikirkannya, dia memiliki keinginan untuk keterampilan medis yang luar biasa. Hei, ini kedua kalinya kita bertemu, kata Dr. Sun, menatap Wang Xian. Ya, Wang Xian tersenyum kepada Dr. Sun. Kamu hebat dalam keterampilan medis. Dr. Sun menatapnya dengan mata penuh gairah karena dia ingin mengenalnya lebih baik. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan rendah hati, biasa saja. Aku tidak terlalu mahir. Aku sedikit malu pada diriku sendiri jika standarmu dianggap biasa-biasa saja. Dr. Sun tersenyum pahit, kamu adalah dokter paling terampil yang pernah saya lihat. Haha, tidak apa-apa. Wang Xian terkekeh malu karena dia dikagumi oleh seorang dokter cantik yang lebih tua darinya. Wang Dahai tercengang saat mengamati penampilan dokter cantik itu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya perlahan dan menemukan dirinya duduk. Wang Xian menepis Dr. Sun dengan beberapa kata sebelum dia duduk di samping Wang Dahai. Wang Xian ingin mengobrol dengan gadis cantik itu, tetapi Dr. Sun mengajukan beberapa pertanyaan terkait medis kepadanya. Wang Xian merasa canggung karena dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi, dia menjawabnya dengan singkat. Dr. Sun menggigit bibirnya saat menyadari bahwa Wang Xian sepertinya tidak menyambutnya. Oleh karena itu, dia dengan terang-terangan meminta nomor teleponnya dan pergi. Melihat Wang Xian berjalan ke arahnya, Wang Dahai memberinya acungan jempol. Bro, kamu hebat. Wang Xian tersenyum, Sukianmu sudah cukup istirahat. Kirimkan minumannya sekarang. Haha, kita bisa melakukannya bersama. Kamu mengantarkan minuman untuk kakakmu sementara aku akan memberikan milikku untuk Sukian. Wang Dahai segera menariknya dan menuju ke para wanita di mana kerumunan baru saja bubar. Setelah menjilat para wanita, Wang Dahai kembali ke asrama bersama Wang Xian, merasa puas. Apakah kamu ingin bermain? Tanya Wang Dahai saat mereka kembali ke kamar. Tidak, silakan saja, aku akan berbaring sebentar. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia berbaring di tempat tidurnya, memikirkan tentang Istana Naga. Untuk membangun Istana Naga, dia membutuhkan material dalam jumlah besar. Bahan-bahan ini akan bernilai setidaknya ratusan miliar jika dikonversi menjadi nilai uang. Beberapa dari sumber daya ini dapat ditemukan di kapal yang tenggelam atau mineral dari dasar laut di laut. Tapi dia perlu membeli beberapa bahan seperti besi halus dan perak sendiri. Ini akan menelan biaya yang sangat besar. Sekarang, saya perlu memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Restoran kelas 1 hanya menghasilkan sekitar 1 juta dalam sehari. Dibandingkan dengan yang saya butuhkan, itu terlalu sedikit. Wang Xian merajut alisnya sedikit. Menemukan cara untuk mendapatkan uang adalah masalah baginya. Keterampilan medis. Haruskah saya membuka ruang medis? Sebuah ide datang kepadanya ketika Wang Xian memikirkan gadis yang baru saja dia rawat. Membuka ruang medis tampaknya layak. Mengingat kekuatan naga ilahi 5 elemennya saat ini, mengobati penyakit biasa adalah hal yang mudah baginya. Selain itu, dia dapat membuka aula medis kelas atas di mana satu konsultasi akan menelan biaya sekitar 2 hingga 3 juta atau bahkan lebih tinggi. Setelah reputasi balai medis terbentuk, Wang Xian dapat menerima 2 hingga 3 pasien sehari. Dalam sebulan, dia bisa menghasilkan ratusan juta, atau bahkan lebih. Wang Xian tersenyum di sudut bibirnya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan. Pertama-tama, dia menelepon Old Qin,
meminta bantuannya untuk mendapatkan sertifikasi praktik kedokteran. Membuka balai medis memerlukan sertifikasi. Jika tidak, balai medis akan beroperasi tanpa izin resmi. Pada saat yang sama, dia meminta Old Sue dan Old Qin untuk mempromosikan dan merujuk beberapa klien kepadanya. Akhirnya, dia memanggil manajer Huang juga. Dia ingat bahwa sebuah toko disewakan tepat di samping restoran kelas 1. Dia bisa membeli tempat itu dan mengubahnya menjadi ruang medisnya. Akan lebih mudah baginya untuk mampir ke restoran kelas 1 untuk makan siang dan makan malam. Setelah melakukan 3 panggilan, rencana Wang Xian untuk membuka balai pengobatan naga ilahi akhirnya dimulai. Sekarang jam 11.30 pagi. Aku akan mengajak Guan Suking makan siang. Teman-teman harus mengambil inisiatif. Wang Xian turun dari tempat tidurnya. Dahai, aku sedang makan siang dengan seseorang. Kamu bisa makan siang sendiri. Sungguh binatang buas. Dengan siapa kamu berkencan? Tanya Wang Dahai, yang sedang memainkan permainannya. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengabaikannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Guan Suking. Hari ini, Guan Suking memiliki 4 pelajaran di pagi hari. Jadi, Wang Xian langsung menuju ke kelasnya. University of Rivertown adalah sekolah besar. Wang Xian membutuhkan waktu 5 menit untuk berjalan kaki dari asrama pria ke ruang kelas Guan Suking. Wang Xian melihat gedung dengan ruang kelas. Dia kemudian berjalan mendekat dan menunggu Guan Suking di lantai bawah. Vroom! Saat baru sampai, terdengar suara mobil sport dari belakang. Wang Xian melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu. Dia melihat seorang pemuda keluar dari mobil sport Audi R8 yang diparkir di sampingnya. Pria muda itu mengenakan pakaian formal, terlihat menawan. Dia membuka sepatu botnya dan mengeluarkan sebuket mawar merah. Dengan wajah tersenyum, dia berdiri di samping mobil dan menunggu. Wang Xian menatap pemuda itu dan tersenyum. Pemuda itu juga memperhatikan Wang Xian, yang berada di sebelahnya. Dia menarik bibirnya dan melirik arloji mahal di pergelangan tangannya. 10 menit lagi sampai kelas dibubarkan. Hei, kau sedang menunggu pacarmu? Pemuda itu bertanya pada Wang Xian, karena dia bosan. Yah, dia belum menjadi pacarku. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Oh, apakah kamu merayu gadis itu? Pemuda itu memandangnya dan bertanya sambil tersenyum. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apakah kamu akan makan siang dengannya? Tanya pemuda itu sambil tersenyum. Ya, kita akan pergi ke kantin untuk makan siang. Wang Xian mengangguk. Kantin. Pria muda itu sedikit terpana saat dia sedikit melengkungkan bibirnya. Kak, karena kamu merayu gadis itu, kamu harus memperlakukannya dengan sesuatu yang baik. Dengan cara ini, gadis itu akan merasakan usahamu. Kantin. Pemuda itu menggelengkan kepalanya sambil berbicara, kamu harus tulus dalam merayu gadis itu. Jika kamu ingin membuatnya terkesan, belajarlah dariku. Kamu masih jauh dari itu. Saat dia mengatakan ini, dia menepuk bahu Wang Xian. Dia bersungguh-sungguh dalam kata-katanya, gadis-gadis itu sia-sia. Dia akan tersentuh oleh pengakuan resmiku. Ini tidak akan berhasil jika kamu melakukannya seperti yang kamu lakukan sekarang. Ini kekuranganmu. Hehe, Wang Xian menatap pemuda itu dan menggelengkan kepalanya. Dia menganggapnya sedikit lucu dan berkomentar, cinta di sekolah lebih sederhana. Lebih sederhana, kakak, aku tidak akan menyebut itu lebih sederhana. Itu bodoh. Katakan padaku, jika kita mengaku pada gadis yang sama pada saat yang sama, menurutmu siapa yang akan diterima gadis itu? Pria muda itu menjawab dengan jijik, kamu masih jauh dariku. Namun, tidak ada yang bisa kamu lakukan karena kamu dilahirkan dengan itu. Penampilanmu masih baik-baik saja dan kamu masih lebih baik dari siswa biasa. Dia menambahkan ini dengan rasa superioritas yang samar. Dia mengeluarkan ponselnya untuk bermain dan tidak lagi memperhatikan Wang Xian. Wang Xian memandang pemuda itu dan tidak menyukainya. Namun, dia tidak mengingat kata-katanya dan hanya menunggu di sana. Pukul 11.50, bel tanda berakhirnya pelajaran berbunyi. Siswa berjalan keluar dari ruang kelas satu demi satu. Beberapa siswa yang baru saja keluar langsung melihat mobil sport Audi R8 di blok kelas. Wow, mobil sport. Ini Audi R8. Mobil sport yang menakjubkan. Akan sangat bagus jika saya bisa mendapatkan mobil sport seumur hidup saya. Orang itu memegang buket bunga di tangannya. Sepertinya dia kesini untuk membuat pengakuan. Bukankah dia senior tahun ketiga, Liu Feng? Aku pernah mendengar bahwa keluarganya kaya raya dan dia selalu mengendarai mobil sportnya ke sekolah. Aku ingin tahu siapa yang diakui hari ini. Gadis itu akan sangat beruntung.
Kalau saja aku adalah dia. Beberapa siswa memandangi pemuda di samping mobil sport itu dan mulai berkomentar. Banyak siswa memandang ke arahnya dengan mata iri. Keluarga kaya, mengendarai mobil sport, dan tampan. Pria seperti dia membuat iri semua pria dan pria impian semua wanita. Mendengar komentar dari siswa sekitarnya, Liu Feng mengungkapkan senyum puas. Dia melirik Wang Xian, mengangkat kepalanya dengan bangga dan menyimpan salah satu tangannya di sakunya. Semakin banyak siswa keluar dari kelas mereka. Beberapa siswa tidak berniat meninggalkan daerah itu, karena mereka ingin melihat siapa gadis yang beruntung itu. Dia di sini. Pada saat ini, Liu Feng mengeluarkan tangannya dari sakunya dan matanya terkunci di depannya. Matanya berbinar karena gembira. Pelajaran Guan Suking telah berakhir dan dia membawa tas. Dia berjinjit saat dia melihat sekelilingnya. Ketika dia melihat Wang Xian, dia berjalan dengan penuh semangat. Wang Xian juga melihat Guan Suking saat dia mengulurkan tangannya dan melambai padanya. Suking. Saat Wang Xian hendak berjalan, dia tiba-tiba melihat pemuda itu berjalan langsung menuju Guan Suking. Guan Suking jelas terkejut saat dia menatap pemuda itu dengan kaget. Suking, sejak pertama kali aku melihatmu, aku telah jatuh cinta padamu. Hari ini, aku akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengaku padamu. Liu Feng tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Dia menyerahkan bunga segar ke arah Guan Suking dan berbicara dengan tulus. Wow! Siapa yang mengira bahwa yang diakui adalah Guan Suking? Oh, Guan Suking. Dia adalah salah satu dari 5 dewi Universitas River Town kami. Dia memiliki watak yang hebat, sosok yang baik, dan karakter yang hebat. Liu Feng juga tidak buruk, dan cukup tampan. Aku yakin Guan Suking akan menerimanya. Liu Feng sangat kaya dan bahkan mengendarai mobil sport. Kurasa Guan Suking kemungkinan besar akan menerimanya. Ya ampun. Mungkinkah gadis cantik seperti dia akan terikat? Ada lebih dari 100 siswa yang telah berkumpul. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan ponsel untuk mengambil gambar dan video. Suking, maukah kamu menjadi pacarku? Di depan lebih dari 100 siswa, aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik selamanya. Aku akan mencintaimu dan melindungimu. Liu Feng berkata dengan lantang, aku akan membelikanmu apapun yang kamu inginkan. Jika kamu menginginkan mobil sport, aku akan memberikannya untukmu. Jika kamu menginginkan tas, aku akan memberimu yang terbaik di luar sana. Boros. Dan pengakuan yang sepenuhnya terkait dengan materialisme. Mobil sport yang harganya lebih dari 2 juta dolar, Liu Feng yang tampan dan pengakuan yang tulus. Banyak gadis di sekitar mereka melihat dengan antisipasi. Kalau saja mereka adalah protagonis wanita, betapa hebatnya itu. Sayang sekali. Pasangan yang cocok. Katakan ya. Pada saat ini, seorang gadis berteriak keras. Katakan ya, katakan ya. Setelah itu, 7 hingga 8 siswa lainnya bergabung dengan nyanyian. Guan Suking, yang berada di tengah-tengah ini, menatap Liu Feng dengan kaget. Dia tidak menyangka dia akan mengakuinya secara tiba-tiba. Selain itu, dia melakukannya di bawah perhatian Wang Xian. Ini membuat Guan Suking mengernyit, dan dia langsung menjawab, aku tidak menyukaimu. Tolong jangan ganggu aku. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia langsung berjalan menuju Wang Xian. Maafkan aku, Xiao Xian. Aku tidak mengenalnya dengan baik dan tidak mengira dia akan mengaku padaku secara tiba-tiba. Tolong jangan salah paham. Guan Suking dengan cepat menjelaskan kepada Wang Xian. Tidak apa-apa, ayo makan siang. Wang Xian tersenyum dan tidak mengingatnya. Mempertimbangkan bahwa Guan Suking sangat cantik, orang-orang yang mengaku padanya bukanlah hal yang aneh. Yang berbeda adalah pemuda ini melakukannya dengan cara yang lebih menonjol. Dan pada saat ini, Liu Feng, yang masih berlutut, sangat terkejut. Matanya terbuka lebar tak percaya saat dia memutar kepalanya. Dia melihat gadis yang baru saja diakui sedang berjalan menuju kantin sekolah bersama remaja yang dia lihat sebelumnya. Para siswa di sekitarnya juga terkejut dengan perkembangan tersebut. Apa Guan Suking baru saja pergi makan siang dengan pria lain? Apakah itu pacar Guan Suking? Kenapa aku tidak mendengarnya sebelumnya? Liu Feng ditolak. Dia benar-benar ditolak. Dia mengendarai mobil sport dan memegang karangan bunga segar di tangannya. Namun, Guan Suking bahkan tidak melihatnya lebih jauh dan bahkan pergi makan siang dengan pria lain. Berita yang mengejutkan. Sepertinya Guan Suking menyukai pria itu. Apa mengapa? Siapa pria itu? Pasti sangat memalukan bagi Liu Feng. Tidak memalukan ditolak oleh Guan Suking tetapi melihat Guan Suking pergi ke kantin dengan pria lain untuk makan siang pasti memilukan. Para siswa di sekitarnya sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh.
Tidak ada yang menyangka ini akan berakhir seperti ini. Mendengarkan komentar orang banyak dan melihat punggung Guan Suking, wajahnya memerah karena malu. Mengingat apa yang dia katakan kepada pemuda itu sebelumnya, gelombang panas membanjiri wajahnya. Brengsek. Liu Feng berdiri dengan marah dan melemparkan karangan bunga di tangannya ke tempat sampah di sampingnya. Di bawah tatapan mengejek para siswa di sekitarnya, dia pergi. Kali ini, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Jika kejadian ini diposting ke forum sekolah, itu pasti akan menyebabkan hoha. Beberapa siswa yang syuting sebelumnya berseru. Haha, aku sudah mengunggahnya ke forum sekolah. Semuanya akan menjadi menarik. Wang Xian tidak tahu bahwa dia akan menjadi sangat terkenal. Cinta sederhana saat di universitas dan makan siang bersama Guan Suking sendirian di kantin sekolah membuatnya merasa sangat nyaman. Makan siang berlangsung selama setengah jam dan pasangan itu berjalan mengelilingi kampus sekolah selama setengah jam lagi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di dalam forum sekolah, kejadian yang terjadi pada sore hari telah menyebar seperti api. Sore, saat Wang Xian memasuki kamar asrama, 3 pasang mata yang dipenuhi kecemburuan menatapnya dengan tajam. Wang Tua, kamu akhirnya di sini. Tidak heran mengapa mereka memanggilmu Wang Tua. Wang Xian menatap mereka dengan kaget dan bercanda, apa yang kalian lakukan? Wang Tua, tidak, seharusnya kakak Xian. Lihat forum sekolah cepat, kamu terkenal sekarang. Liu Feng, siswa tahun ketiga, mengendarai mobil sport. Dengan bunga di tangannya, dia ditolak oleh Guan Suking karena pengakuannya. Guan Suking menolak pengakuan Liu Feng dengan datar dan pergi makan siang dengan pria lain. Siapa lelaki ini? Guan Suking sebenarnya menolak Liu Feng, yang mengendarai mobil sport dan pergi ke kantin untuk makan siang bersamanya. Bro Liu Feng, apakah kamu patah hati? Apakah Anda membuang muka? Saat teman sekamarnya memandangnya dengan bingung, Wang Xian membuka komputernya dan membaca pesan satu persatu. Seluruh forum sekolah dibanjiri lusinan utas tentang pengakuan Liu Feng untuk Guan Suking. Wang Xian mengklik sebuah utas secara acak. Senior tahun ketiga kami, Liu Feng, mengenakan pakaian formal, mengendarai mobil sport Audi R8 miliknya yang bernilai lebih dari $2 juta di sekolah. Dia memegang karangan bunga yang indah dan mengaku kepada Dewi Guan Suking. Tepat ketika semua siswa mengira dia akan berhasil, Guan Suking menolaknya tanpa ragu. Dia kemudian berjalan ke kantin dan makan siang dengan seorang pria yang menunggunya dengan tangan kosong. Kalian semua tidak menyaksikan ekspresi campuran di wajah senior Liu Feng saat itu. Orang yang penuh beban seperti dia benar-benar kalah dari siapapun. Menghancurkan hati. Ini terlalu menghancurkan hati. Selain teks, beberapa gambar juga diunggah. Dengan satu lutut tertunduk, seorang pria sedang memegang bunga dengan mobil mewah di sampingnya. Pada akhirnya, gadis yang menerima pengakuan itu pergi bersama pria lain. Foto diambil dengan jelas. Guan Suking, Liu Feng dan seorang pria lain tertangkap dengan jelas dalam foto. Aku terlihat tampan, tapi Wang Xian melihat dirinya di foto dan tersenyum pahit. Wang Tua, kamu akan menjadi terkenal. Sial, kamu merayu Dewi Guan Suking dengan diam-diam. Kamu harus memberi kami hadiah. Hadiah. Zhang Wen berteriak dari ranjang bawah. Aku tidak ingin menjadi terkenal. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Saat dia terus menggulir ke bawah, dia terkejut menemukan klip video. Seluruh kejadian yang terjadi pada sore hari terekam dalam video. Ini membuatnya terdiam. Pada saat yang sama, Lan Qingyue sedang duduk di depan komputer di mejanya sambil melihat-lihat forum sekolah di asrama wanita. Wajahnya memucat, dan dia menggigit bibirnya dengan erat saat melihat Wang Xian dan Guan Suking berjalan berdampingan ke kantin. Akhirnya, wajahnya mengungkapkan ekspresi ditentukan. Wang Xian menjadi terkenal. Kelas lain mungkin tidak mengenalnya, tapi teman sekelasnya sendiri pasti mengenalinya. Karena itu, semua teman sekelasnya menatapnya ketika dia tiba di kelasnya pada sore hari. Orang-orang setengah iri, setengah cemburu padanya. Beberapa bahkan memberinya acungan jempol. Luar biasa, Wang Xian terkekeh. Sore harinya, dia mendapat 2 pelajaran. Dengan tubuh naga ilahi, ingatan Wang Xian telah mencapai tingkat yang menakutkan. Belajar terlalu mudah baginya. Tepat ketika dia di kelas, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia memeriksa teleponnya dan menyadari itu adalah pesan WeChat dari Lan Qingyue. Bisakah kita makan malam-malam ini? Emotikon pemalu dilampirkan di belakang teks. Wang Xian terbiasa dengan bagaimana Lan Qingyue mengobrol dengan gaya feminin. Dia merenung dan menjawab, tentu. Hebat, apakah kamu ada kelas di sore hari? Ya,
Saya sedang di tengah-tengahnya, tapi ini akan segera berakhir. Oke, kalau begitu aku akan mencarimu. Oke. Setelah mengobrol sebentar dengan Lan Qingyue, Wang Xian melihat waktu. Saat itu hampir jam 5 sore. Waktunya makan malam. Saat ini, Lan Qingyue berpakaian elegan dengan gaun biru. Dia memiliki sosok ramping dan profil halus. Dia menyanggul rambutnya, yang membuatnya tampak muda dan mulia. Sambil menunggu pembubaran kelas, Lan Qingyue berdiri diam di depan gedung dengan sebotol air di tangannya. 5 sore. Bel sekolah berbunyi. Wang tua, ayo makan malam bersama. Aku lapar. Wang Dahai berteriak keras begitu kelas selesai. Ayo pergi bersama, kata Zhang Wen setuju. Hei, Wang Xian mungkin tidak akan pergi dengan kalian. Dengan ditemani seorang gadis cantik, siapa yang masih mau tinggal dengan kalian? Sial, Wang tua, apakah kamu tipe orang yang meninggalkan teman demi cinta? 3 dari mereka, Wang Dahai, Zhang Wen, dan Zhang Feng, mengangkat suara mereka saat mereka menatapnya. Wang Xian menatap mereka tanpa berkata-kata. Dia berkata, tidak malam ini. Aku akan mentraktir kalian makan malam besok. Astaga, Zhang Feng benar. Wang tua, aku tidak pernah menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Ya ampun, jika aku punya pacar cantik seperti Guan Suking, aku ingin terus bersamanya sepanjang hari. Ayo pergi dan abaikan orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Kita bertiga akan makan malam sendiri. Mereka berjalan keluar sambil berbicara. Wang Xian menggelengkan kepalanya tanpa kata-kata. Dia mengikuti di belakang mereka dan mengirim pesan ke Lan Qingyue, di mana kamu? Namun, dia melihat sosok biru di depan gedung ketika dia keluar dari kelasnya. Wah, Lan Qingyue. Ini Lan Qingyue. Lan Qingyue sangat cantik. Kecantikannya tak tertandingi. Kami hanya bisa menghargainya dari jauh. Lan Qingyue adalah dewi terkenal di sekolah kami. Dia bahkan lebih terkenal daripada Guan Suking. Kudengar keluarganya memiliki miliaran aset. Dia terlalu mengagumkan. Jika aku bisa menikahi seorang dewi seperti dia, aku bersedia mempersingkat hidupku selama 20 tahun. Orang-orang lainnya, termasuk Zhang Wen, Zhang Feng, dan Wang Dahai, mengomentarinya saat mereka melihat sosok biru itu dengan sungguh-sungguh. Guan Suking adalah seorang dewi, dan dia dikenal sebagai salah satu dari 5 dewi di sekolah. Sama untuk Lan Qingyue, tapi Lan Qingyue menikmati reputasi yang lebih tinggi daripada Guan Suking di Universitas Rivertown. Pertama, dia adalah wakil ketua OSIS. Kedua, dia adalah seorang putri miliarder. Elegan, menyendiri, dan dia membuat orang merasa malu pada diri mereka sendiri. Guan Suking menerima banyak pengakuan, tetapi Lan Qingyue tidak, karena tidak banyak orang yang percaya diri untuk melakukannya. Bahkan anak-anak dari keluarga kaya pun tidak berani main-main di depannya. Elegan, menyendiri. Ini adalah Lan Qingyue. Hei, Lan Qingyue jarang muncul di sekolah. Aku ingin tahu siapa yang dia tunggu. Wang Dahai berkata dengan rasa ingin tahu. Mungkin ada hubungannya dengan OSIS. Zhang Feng menebak. Murid-murid lain di sekitarnya menatap Lan Qingyue dengan penuh minat. Wang Xian terkekeh ketika dia mendengar percakapan mereka saat dia berjalan menuju Lan Qingyue. Hei, Wang tua, di mana kamu bertemu Guan Suking? Tanya Wang Dahai dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Wang Xian berjalan keluar. Aku tidak akan makan malam dengan Guan Suking. Wang Xian berbalik dan tersenyum padanya. Tanpa sepatah kata pun, dia datang ke Lan Qingyue. Maaf membuat Anda menunggu. Wang Xian menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Aku juga baru sampai. Ayo ke kantin. Ada nasi hot plate baru yang enak. Lan Qingyue tersenyum sambil menyerahkan minuman itu kepada Wang Xian. Ini untukmu. Wang Xian sedikit terpana saat melihat Lan Qingyue yang cantik dan lembut. Terima kasih. Ayo pergi. Sudah lama aku terakhir makan di kantin. Lan Qingyue ditandai dekat dengan Wang Xian saat mereka berjalan ke kantin. Wang Dahai, Zhang Wen, Zhang Feng, dan teman sekelas lainnya ada di belakang mereka. Mereka menyaksikan mereka berjalan pergi dengan mata terbuka lebar. Semua wajah mereka tampak luar biasa pada mereka. Berita mengejutkan. Setelah salah satu dari 5 dewi, Guan Suking, terlihat sedang makan siang dengan seorang pria dan terlihat sedang jatuh cinta, Dewi kami Lan Qingyue juga terlihat sedang makan malam dengan seorang pria. Lagi pula, pria yang mereka makan adalah orang yang sama. Tindakan mereka intim dan terlihat seperti pasangan. Protagonis laki-laki tidak lain adalah Wang Xian tahun kedua yang tidak bermoral. Apa yang benar-benar dimiliki Wang Xian yang tidak bermoral sehingga dia bisa makan dengan 2 dewi kita di hari yang sama?
Orang menyebalkan macam apa Wang Xian yang tidak bermoral itu? Silakan ikuti utas kami saat kami membawa Anda ke dalam kehidupan Wang Xian. Oh Dewi saya, tolong lihat baik-baik dia. Dia adalah binatang yang tidak bermoral untuk pergi dengan kalian berdua di hari yang sama. Itu pelanggaran norma yang memalukan. The Immoral YR2 Wang Xian. Eksistensi seperti dewa, layak untuk ibadah kita. Forum sekolah hari ini jauh lebih parau dari biasanya. Namun, komentar di forum tersebut juga membuat banyak orang tercengang. Yang pertama adalah Guan Suking menolak pengakuan seorang pria dan pergi ke kantin dengan pria lain untuk makan siang. Dan yang kedua adalah dewi mereka, Lan Qingyue, bertemu dengan pria yang sama untuk makan malam. Ini adalah perkembangan yang tragis karena memberikan pukulan beruntun ke pikiran rapuh banyak siswa laki-laki. Namun, yang membuat banyak siswa laki-laki marah adalah bahwa orang yang menemani Dewi Guan Suking untuk makan siang dan Dewi Lan Qingyue untuk makan malam adalah orang yang sama. Pria tahun kedua yang sama. Jika ada dua pria yang berbeda, siswa laki-laki lainnya mungkin akan menenggelamkan kesedihan mereka dengan alkohol untuk mengenang cinta mereka. Namun, jika hanya ada satu orang, itu lain cerita. Apa yang paling ingin mereka lakukan saat ini adalah mengubah orang menyebalkan itu, Wang Xian yang tidak bermoral, menjadi kenangan. Itu benar, dia adalah binatang yang tidak bermoral. Akan baik-baik saja jika dia pergi dengan salah satu dewi mereka. Namun, dia memilih kedua dewi sekaligus. Makan siang bersama Guan Suking dan makan malam bersama Lan Qingyue di hari yang sama. Orang menyebalkan ini. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan satu dan sekarang seorang pria mendapatkan keduanya. Siapa yang bisa mentolerir ini? Tidak ada yang bisa. Mereka harus mengekspos binatang tidak bermoral ini dan membiarkan kedua dewi mereka melihat karakter sebenarnya dari pria ini. Dan juga membiarkan kelompok wanita besar di Universitas Rivertown mengetahui keberadaan binatang tidak bermoral ini, Wang Xian. Jika kejadian di sore hari membuat Wang Xian terkenal, kejadian di malam hari membuat namanya dikenal di seluruh University of Rivertown. Ketika Wang Xian kembali ke kamar asramanya, dia langsung merasakan tiga pasang mata menatap ke arahnya. Ayo, binatang tak bermoral kita, Wang Tua, telah kembali. Suara penuh kecemburuan dan kecemburuan terdengar dari Wang Dahai. Wang Xian berhenti dan menatap Wang Dahai, merasa bingung. Sial, dan kamu masih menatapku dengan mata polos itu. Wang Tua, aku yakin akan lebih baik untukmu jika kamu mengunci pintu kamar. Jika tidak, aku khawatir akan ada orang yang masuk untuk mengalahkanmu ke atas. Melihat bagaimana reaksi Wang Xian, Wang Dahai mengertakkan gigi karena marah. Makan siang bersama Guan Suking di sore hari. Makan malam dengan Lan Qingyue di malam hari. Asusila, binatang tidak bermoral, hais. Membandingkan hanya akan membuat seseorang merasa rendah diri. Wang Tua, jika kamu bukan teman sekamar kami pasti akan menghajarmu habis-habisan. Zhang Wen menghembuskan napas perlahan dan tampak seolah ingin membasmi momok bagi populasi yang lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Xian memandangi mereka dan masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lihat sendiri forumnya. Ketika mereka bertiga melihat ekspresinya yang polos, mereka mengertakkan gigi dan berkomentar serempak. Wang Xian mengangkat bahunya, segera berjalan ke meja belajarnya dan memuat halaman web forum sekolah. Apa-apaan? Ketika dia melihat seluruh forum dibanjiri oleh pesan yang sama, dia tidak bisa menahan kata-kata kasar. Terutama ketika dia melihat kata di depan namanya. Dia hampir meludahkan darah. Binatang tidak bermoral, Wang Xian. Brengsek. Ketika dia mengklik setiap utas, semua komentar mengutuknya. Mereka mengutuk dia karena menjadi dua timer dan untuk menjangkau seseorang jauh di luar jangkauannya. Beberapa utas bahkan menerbitkan data pribadinya. Namun, mereka dengan cepat dihapus oleh moderator. Wang Xian melihat utas paling hidup memiliki lebih dari 8.000 komentar. Apa-apaan? Hanya ada total 10.000 lebih mahasiswa di University of Rivertown. Ini aku bukan dua waktu, Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan getir dan bergumam. Kamu tidak. Jelaskan dirimu kalau begitu. Mengapa kamu makan siang dengan Guan Suking di sore hari? Mengapa kamu makan malam dengan Lan Qingyue di malam hari? Pada saat ini, tiga suara dendam terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat tiga pria menatapnya dengan kebencian. Meski Zhang Wen dan Zhang Feng sudah punya pacar, fakta ini tidak menghentikan mereka untuk mengutuk Wang Xian. Lagi pula, kedua dewi dari Universitas Rivertown memiliki rumor dengan pria yang sama, dan ini membuat marah banyak orang lainnya. Setelah mendengarkan mereka, Wang Xian memainkan jarinya. Dia merasa rumit. Di dalam hatinya dan tidak diragukan lagi,
dia telah melihat Guan Suking sebagai pacarnya. Adapun Lan Qingyue, meskipun tidak setingkat pacar, Wang Xian secara alami ingin bersama gadis ini dari lubuk hatinya. Dia juga bisa merasakan kekaguman Lan Qingyue padanya. Tapi dengan hukum dan norma masyarakat saat ini jelas sulit. Terutama karena kedua gadis itu kemungkinan besar akan merasa sulit untuk menerima ini. Bahkan jika kedua gadis itu bisa setuju, orang tua mereka tidak akan setuju. Terutama bagi Lan Qingyue, keluarganya kaya, dan dia akan menjadi penerus masa depan. Mengapa orang tuanya membiarkan dia menderita keluhan seperti itu? Bisakah kamu memberiku rokok? Wang Xian tiba-tiba merasa kesal. Meskipun dia tidak tahu cara merokok, dia tetap meminta satu dari Wang Dahai. Sial, masih mau rokok? Lebih baik kamu ceritakan semuanya sekarang. Apa hubunganmu dengan kedua dewi itu? Wang Dahai menatapnya, merasa tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tetap memberinya sebatang rokok. Dia bahkan menyalakannya untuk Wang Xian. Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Asap berlama-lama di sekelilingnya. Wang Dahai dan kelompoknya menganggap ini sangat megah. Jika Anda membiarkan saya memilih. Wang Xian mengambil isapan lagi. Dalam benaknya, dua sosok muncul. Meskipun demikian, dia akan memiliki jawaban yang jelas jika dia harus membuat pilihan saat ini. Guan Suking. Wang Xian menjawab, kamu memilih. Kamu. Ketiganya tidak terlalu peduli dengan keputusan terakhirnya. Yang mereka pedulikan adalah reaksi Wang Xian. Memilih. Anda benar-benar berpikir untuk memilih. Kedua dewi adalah gadis impian pria manapun, dan mereka akan berusaha sekuat tenaga hanya untuk bersama salah satu dari mereka. Bes. Pada saat ini, teleponnya berdering. Itu adalah suara notifikasi dari WeChat. Wang Xian melihat ke seberang dan melihat tiga pasang mata terbakar menatap teleponnya. Secara kebetulan, pesan lain dikirim. Pesan-pesan ini berasal dari dua orang Guan Suking dan Lan Qingyue. Wang Xian bisa merasakan tiga pasang mata dingin menatapnya. Dia merasa tak berdaya dan mengungkapkan pandangan pahit. Membawa ponselnya, dia melompat ke tempat tidurnya. Baiklah, aku sedang tidur sekarang, teriaknya dan membuka kunci ponselnya. Pesan Guan Suking adalah, apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu tidak pergi ke perpustakaan malam ini? Pesan Lan Qingyue adalah, maaf, Wang Xian. Saya mungkin telah menyebabkan masalah bagi Anda. Melihat dua pesan ini, Wang Xian merasakan emosi yang saling bertentangan. Guan Suking tidak mungkin tidak mengetahui tentang forum sekolah. Namun, dia tidak menanyai Wang Xian. Dia mengabaikan komentar itu dan sama sekali tidak mengutuk Wang Xian. Ini adalah kepercayaan dan keyakinan tanpa syarat pada Wang Xian. Lan Qingyue meminta maaf kepadanya atas apa yang terjadi pada malam hari dan tidak khawatir tentang bagaimana hal ini akan mempengaruhi reputasinya. Ini adalah pengorbanan. Dengan dua gadis berkorban begitu banyak untuknya, apalagi